Itu menuntut ilmu harus sampai minal mahdi ilallah. Itu. Jadi kalau Anda hanya beriman dan beramal soleh, itu boleh jadi hanya buat diri Anda. Anda harus memperhatikan orang lain. Memperhatikan, mengajar orang lain harus dengan kesabaran. Sabar itu dibutuhkan oleh orang yang kaya dan orang miskin, oleh orang yang pandai dan orang bodoh. Ya. Orang kaya perlu sabar. Dia punya duit banyak, udahlah beli ini beli itu. Sabar, jangan ikuti nafsu, jangan tahan itu kehendak nafsu untuk ini. Perlu sabar enggak dia? Orang miskin lebih perlu lagi. Kalau dia tidak sabar, dia bisa macam-macam. Penguasa perlu sabar. Sabar dalam ketaatan. Sabar itu. Aduh, udah deh saya alhamdulillah udah salat 5 waktu, udahlah. Ya. Perlu sabar enggak untuk taat? Ada gejolak nafsu. Udahlah, habis maghrib udah selesai, alhamdulillah, assalamualaikum, enggak usah salat sunnah. Perlu sabar, tahan itu gejolak nafsu. Itu sabar. Jadi sabar adalah kebutuhan umat manusia. Sabar adalah kunci pencapaian segala kesuksesan. Itu sebabnya surah kita ini mengajarkan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sahabat-sahabat Nabi kalau bertemu tidak berpisah kecuali membaca surah Wal Asri. Imam Syafi'i berkata, seandainya tidak ada tuntunan Allah yang turun kecuali surat Wal Asri, itu sudah cukup. Amalkanlah surat Wal Asri, itu sudah cukup bagi Anda untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hargai waktu Anda, bagi waktu Anda, dan isi waktu itu dengan keempat hal ini. Baru seseorang itu terbebaskan dari aneka kerugian, kecelakaan, dan mencapai sukses dalam hidup ini, di dunia dan di akhirat. Saya kira itu surah Wal Asri yang sangat singkat ini, mari kita mendiskusikannya. Saya ingin bertanya tentang watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran. Bagaimanakah cara watawasau bil haq, watawasau sabri akan berhasil, dalam arti bahwa kita mengingatkan teman kita dalam kebaikan itu, teman kita tidak tersinggung. Kemudian kita pun bagaimana, apa yang harus kita lakukan agar kita pun dengan mudah menerima wasiat dari teman kita. Terima kasih. Bagaimana supaya tidak tersinggung? Sebenarnya itu sudah diisyaratkan oleh kata wasiat. Wasiat itu kan kata-kata yang lemah lembut, yang bersinambung. Pilihlah kata-kata yang lemah lembut. Jangan berpesan, memerintah dan sebagainya dengan kalimat yang kasar. Hindari kata-kata yang menyinggung. Walaupun yang Anda hadapi itu seorang yang sangat bengis dan durhaka. Itu sebabnya Nabi Musa dipesan oleh Tuhan ketika menghadap Fir'aun itu apa? Wa qula lahu qawlan layyinan. Ucapkanlah kepadanya kalimat-kalimat yang lemah lembut. Memberi tuntunan manusia atau hidayah itu persis seperti memberi hadiah. Kata hidayah sama dengan hadiah. Bagaimana kalau beri orang hadiah? Ambil, lempar ini buat kamu. Atau Anda bungkus ya, dikemas dengan baik, disampaikan, itu hadiah seperti itu. Sesuatu yang walaupun isinya biasa-biasa, tapi Anda serahkan dengan baik, itu akan diterima dengan baik. Nah, itu kiatnya di situ sebenarnya. Anda ini dari Fakultas Dakwah ya? Ada yang dari Fakultas Dakwah? Yang dari Fakultas Dakwah itu harus sadari itu berdakwah seperti itu, berwasiat seperti itu.